Baiklah, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah mahasiswi dari Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Kami dari jurusan Analis Kesehatan, Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Sebelumnya, kami di sini akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester atau UAS dari mata kuliah Sistem Informasi Laboratorium dengan dosen pengampu Pak Kausar Eskom. Oke, baiklah. Di sini kami akan menjelaskan terkait website yang kami buat. Selain website yang kami buat, juga kami akan mempraktikkan bagaimana cara menginput data pasien, kemudian mempraktikkan tentang fungsi-fungsinya dan lain sebagainya. Namun sebelum ke situ, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu bahwa kami di kelompok 1 tingkat 2 sarjana terapan reguler 1 berisikan 3 orang anggota, yaitu yang pertama ada Amelia dan Safira, kemudian ada Andrean Sulaiman Putra, dan saya sendiri Anjar Dwi Paringtias. Baiklah, mungkin langsung saja di sini saya akan menjelaskan terkait website yang kami buat, mulai dari kegunaan sampai fitur-fitur yang ada pada website. Pada UAS kali ini, kami mendapat studi kasus pertama, yaitu membuat website Rumah Sakit Abdul Muluk. Nah, di sini adalah tampilan beranda dari Rumah Sakit Abdul Muluk yang sudah kami buat. Di bagian header itu kami memasang judul besar, yaitu RS Udam atau Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Lampung. Kemudian kami memakai logo dari Rumah Sakit Abdul Muluk itu sendiri, dan juga ada alamat supaya dapat memudahkan bagi masyarakat yang ingin mengakses dari website Rumah Sakit Abdul Muluk ini. Kemudian di bagian bawah itu kami memberikan foto dari rumah sakit terkait dan juga memberikan informasi tentang fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di dalam Rumah Sakit Abdul Muluk. Dan juga memberikan informasi terkait sejarah dari Rumah Sakit Abdul Muluk. Itu tadi informasi terkait sejarah dari Rumah Sakit Abdul Muluk yang kami berikan. Nah, kemudian di bagian footer itu juga ada sesi narahubung, yaitu narahubung dari Rumah Sakit Abdul Muluk itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada button daftar pasien. Jadi memang button daftar pasien ini untuk memudahkan masyarakat mengakses apabila masyarakat ingin mendaftar atau meregistrasikan diri, terus juga ingin memeriksakan dirinya ke Rumah Sakit Abdul Muluk, bisa melalui website online ini supaya lebih mudah pendataannya. Nah, jika diklik, kita akan menuju ke halaman yang berikutnya. Oke, nah ketika kita mengklik daftar pasien, di sini akan muncul halaman di mana ada daftar pengunjung dari Rumah Sakit Abdul Muluk itu sendiri. Nah, dalam studi kasus nomor 1 itu ada pasien bernama Ivan Gunawan yang memeriksakan dirinya pada tanggal 20 Maret. Dan untuk dokter pemeriksanya adalah Dr. Aldi Taher, dan saudara Ivan Gunawan ini didiagnosa terkena hepatitis B sesuai dengan studi kasus yang kami dapatkan seperti itu. Nah, kemudian ini di lampiran berikutnya di bagian daftar pengunjung ada nama-nama dari kami bertiga, ini hanya penambahan saja, dan kemudian dalam halaman ini juga masih tetap kami berikan narahubung dari Rumah Sakit Abdul Muluk itu sendiri. Dan kemudian di bagian kanan, di bagian header, itu pun bisa diklik untuk kita mengetahui, untuk kita bisa kembali ke halaman beranda, atau bisa mengklik ke bagian tambah pasien, daftar pasien, dan juga hasil laboratorium dari pemeriksaan pasien tersebut. Nah, mungkin di sini kita menuju ke button tambah pasien. Oke, dalam button tambah pasien ini pun ada bagian form tambah data pengunjung. Nah, jadi di sini nanti masyarakat dapat mengisikan namanya, usia dan lain sebagainya. Ini untuk dokternya, bukan untuk masyarakatnya. Jadi untuk form tambah data ini yang mengisikan adalah
dokter terkait yang memeriksa pasien tersebut. Nah, di sini bisa dituliskan namanya, nama pasiennya, kemudian usianya, jenis kelaminnya, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dicontohkan. Dan nantinya data yang kita tuliskan di sini bisa tersubmit dengan sendirinya. Masih tetap kami menggunakan footer di bagian narah hubung supaya siapapun yang mengakses website ini dapat dengan mudah menghubungi kontak person dari Rumah Sakit Abdul Muluk. Oke, kita klik submit. Oke, dan nantinya akan muncul beranda data localhost telah ditambahkan seperti itu. Dan di sini langsung muncul di poin nomor 6, tadi kan hanya 5 ya, kemudian bertambah jadi nomor 6, karena tadi kita sudah mensubmit data dari pasien yang bernama Oktaviana, seperti itu kurang lebih cara kerjanya. Dan kemudian kita menuju ke button daftar pasien. Pasien itu ini ya udah. Oh oke, sorry. Kemudian kita menuju ke hasil laboratorium dari pasien-pasien tersebut. Nantinya, nah ini dia. Jadi dari hasil data dari hasil laboratorium yang telah diperiksa oleh dokter terkait akan memberikan hasil seperti pada layar. Nah di sini ada mulai dari data hasil hemoglobin, hematokrit, dan lain sebagainya dari pasien-pasien terkait. Ya, sesuai dengan studi kasus kami yang nomor 1, yaitu di sini kami memberikan nomor RM, itu nomor 1 untuk pembeda dari pasien 1 sampai pasien berikutnya. Nah, kemudian dari studi kasus yang kami dapatkan, di sini Ivan Gunawan memiliki kadar hemoglobin 13,5, hematokrit 41%, dan seterusnya sampai HbSAg. Seperti itu. Nah, kemudian dari daftar hasil laboratorium ini nantinya bisa di print out atau dicetak. Seperti itu. Nah, mungkin nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang lain, ada Andrian dan Amel, dan juga nanti kami akan mempraktikkan bagaimana cara menginput data pasien. Nah, seperti yang tadi sudah ditunjukkan kepada rekan-rekan semua. Oke, mungkin untuk penjelasan terkait website yang dibuat, kemudian kegunaan-kegunaannya dan fitur-fitur apa yang ada pada website ini sudah kurang lebih sudah saya jelaskan. Kita bisa kembali ke beranda. Oke, terima kasih. Dan berikutnya akan saya alihkan ke rekan saya, Amelia. Dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudari Anjar Dwi Vantias. Sebelumnya saya akan melanjutkan isi presentasi dari poin nomor 2, yaitu mempraktikkan cara menginput data pasien sesuai studi kasus masing-masing secara singkat. Jadi untuk kasus yang kami ambil yaitu data kasus 1 untuk pasien yang bernama Ivan Gunawan yang dirujukan ke Rumah Sakit Abdul Muluk. Nah, di bagian daftar pengunjung ini kita sudah menuliskan namanya sebagai Ivan Gunawan. Nah, di sini kita bisa ngedit kalau misalkan ada data dari pengunjung ini ada yang salah. Kalau ada yang salah bisa langsung diganti, terus bisa langsung diupdate saja. Nanti kemudian datanya akan berubah. Nah, kalau misalkan ada nama yang double atau mungkin ada kesalahan yang ingin dihapus, di daftar pengunjung ini juga bisa dihapus seperti ini contohnya. Nah, kemudian datanya akan terhapus. Untuk form tambah pasien, saya akan menyontohkan dengan nama untuk menginput datanya seperti ini. Namanya digunakan, kita ambil contoh Alita Sinta Diana. Untuk usianya 19 tahun, jenis kelaminnya perempuan. Untuk tanggal periksanya bisa disesuaikan
Untuk alamatnya juga diisi dengan sesuai data pasien. Untuk diagnosanya kita ambil contoh malaria, dan dokter pengirimnya Dokter Aldi Taher SPD-PD. Nah, setelah semua data pengunjungnya diisi, bisa langsung disubmit. Kemudian datanya akan tersimpan dan kemudian akan masuk ke dalam daftar pengunjung. Nah, setelah form tambah pasien ini, kita bisa ngedit juga di daftar hasil lab. Jadi untuk daftar hasil lab ini, kita ada hemoglobin, hematokrit, leukosit, eritrosit, trombosit, MCV, MCHC, AST, ALT, dan HBsAg. Nah, kemudian di kolom aksi ini, kita bisa ngedit juga kalau misalkan ada kesalahan dari data hasil laboratoriumnya. Kalau misalkan ada kesalahan, ini bisa diedit, bisa dihapus, atau mungkin bisa diganti. Kemudian bisa langsung diupdate, klik update, maka datanya nanti bakalan terupdate sendiri. Kemudian kalau mau dihapus juga bisa langsung dihapus. Saya akan mencontohkan untuk form editnya. Misalkan hemoglobinnya 23, terus hematokritnya 21, leukositnya 60, 45.000, trombositnya 60, MCHC 10, AST-nya 280, ALT-nya 267, dan untuk HBsAg-nya negatif. Nah, kita bisa langsung klik update. Nah, nanti datanya itu bakalan langsung terganti seperti ini, yang paling bawah ya. Nih, kita juga bisa dari kolom aksi, kita bisa ngapus juga kalau misalkan ada yang ingin datanya dihapus. Nah, seperti ini. Terus ada poin untuk melihatkan database yang diinput. Jadi kalau mau ngeliatin database-nya, kita ke localhost-nya dulu. Nah, untuk database-nya saya kasih namanya data pasien. Nah, di sini di struktur kita bisa ngelihat untuk hasil dan periksa. Kita lihat yang periksa dulu. Nah, untuk yang periksa ini ada kolom nomor rumah sakit, nomor hasil, nama, usia, jenis kelamin, terus ada tanggal periksa, alamat, diagnosa, dan dokter pengirim. Nah, ini tuh untuk di form tambah pasien yang tambah pasien .php. Nah, terus di sini juga ada form hasil. Nah, hasil ini isinya ada nomor hasil, nama pasien, hemoglobin, hematokrit, leukosit, eritrosit, trombosit, dan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya yang nantinya akan ditampilkan di data hasil untuk pasien tersebut. Nah, itu penjelasan untuk nomor 2, untuk poin nomor 2. Sekarang saya akan menjelaskan poin nomor 3, yaitu mempraktikkan fungsi CRUD yang telah dibuat. Nah, untuk mempraktikkan dari poin nomor 3 ini, kita bisa lihat gimana nih? Kita bisa buka Sublime-nya terlebih dahulu. Udah kelihatan belum Sublime-nya? Belum. Belum ya? Belum ya? Oke. Oke, bentar. Udah kelihatan ya? Sudah. Oke. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dari fungsi dari CRUD ini sendiri. Yang pertama itu
dari untuk form untuk input data pengunjung ya. Nah, di sini tuh kita bakalan ngebuat tag form. Di tag form ini, jadi tag form ini fungsinya itu untuk nih, ada form action. Form action. Jadi form action ini fungsinya itu buat menampung macam-macam elemen yang berkaitan dengan sebuah form. Nah, contohnya kita kan kalau di pasien tambah, kita masukin pasien tambah titik PHP. Nah, actionnya, jadi actionnya ini kita kasih nama pasien tambah titik PHP sesuai dengan file yang udah kita buat sebelumnya. Nah, apa sih fungsi dari form action ini? Jadi form action ini fungsinya untuk menentukan alamat URL yang memproses dan data ketika formnya dikirim. Jadi datanya ini ada di pasien tambah titik PHP. Nah, untuk metode postnya, metode itu tuh fungsinya untuk menentukan HTTP metode yang digunakan oleh browser untuk mengirim data form. Jadi kita kasih namanya post, terus untuk atribut name-nya kita kasih nama form tambah. Nah, ini nih tuh untuk menentukan nama untuk sebuah form. Nah, terus kita ada tag input. Nah, di sini kan ada nih, kita untuk masukin di pasien tambah ini, kita ada nama, usia, jenis kelamin, tanggal periksa, alamat, diagnosa, dan dokter pengirim. Nah, apa sih gunanya tag input ini? Jadi ini nih buatnya untuk tipe atau jenis dari kontrol yang akan ditampilkan pada jendela browser. Jadi kita ngasih nama ini, jenis kelamin, kayak contohnya nama, usia, jenis underscore kelamin, ini tuh sesuai dengan database yang udah kita buat. Kalau misalkan nggak sesuai sama database yang udah kita buat, itu nggak bakalan muncul nantinya. Terus ada fungsi ini juga, if atau iset. Nah, ini tuh fungsinya dari koneksi MySQL. Jadi, fungsi iset pada PHP ini biasanya digunakan untuk mengecek form dari HTML. Nah, di sini kita bisa lihat ada $_post. Ini tuh fungsinya untuk mengirimkan nilai variabel ke halaman lain atau mengirimkan database yang udah kita buat tadi. Nah, kalau untuk yang value ini insert into itu tuh fungsinya untuk menyimpan data yang telah kita inputkan ke dalam database dengan ketentuan tuliskan nama tabel yang digunakan beserta kolom pada tabel tersebut. Jadi isi dari insert into ini kita buat periksa ini dari database tadi yang udah kita buat. Terus di dalamnya dimasukin nomor rumah sakit, nomor hasil, nama, usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Dan ini disesuaikan dengan database yang udah kita buat. Oke, terus mungkin itu penjelasan dari saya untuk terkait poin nomor 2 dan 3. Untuk penjelasan poin nomor 4 saya kembalikan kepada Andrean. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan saya, Amalia Dian Safira serta Anjar Dwi Panitias. Saya akan menjelaskan yang nomor 4, yaitu tentang print out hasil laboratorium medis yang sudah dilakukan oleh Dr. Aldi Taher. Baik, ini adalah hasil pemeriksaan pasien yang telah dilakukan oleh pasien yang bernama Ivan Gunawan dan dokter yang memeriksanya yaitu Dr. Aldi Taher, SPPD. Di sini tertera hasil pemeriksaan laboratorium medis yang ada namanya yaitu namanya Ivan Gunawan, usianya 27 tahun, jenis kelamin laki-laki dan selainnya. Di sini Ivan Gunawan didiagnosa penyakit hepatitis B oleh Dr. Aldi Taher, SPPD. Di sini bisa dilihat ada parameter, ada hasil, satuan dan nilai normalnya.
parameternya seperti hemoglobin, hematokrit, leukosit, eritrosit, dan sebagainya. Dan hasilnya itu ada dari hemoglobinnya itu 13,5 satuannya dan serta nilai normalnya. Baik, ini di bawah sini tertera penanggung jawab dari hasil pemeriksaan lab untuk pasien Ivan Gunawan, yaitu penanggung jawabnya Dr. Aldi Taher, SPPD. Saya akan menjelaskan dari printout ini. Di atas ada tetap diberikan alamat dari Rumah Sakit Abdul Muluk tersebut, serta nomor izin dan informasi dari laboratorium tersebut. Apabila pasien ingin bertanya atau ingin konsul kembali, bertanya tentang perihal penyakit yang sudah ada hasilnya ini, bisa ada informasinya ke nomor telepon yang di atas, seperti nomor izinnya itu nomor izin dari rumah sakit tersebut. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan tentang perihal printout yang sudah kami buat. Terima kasih. Baiklah, kembali ke saya. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat dari penjelasan terkait presentasi website Rumah Sakit Abdul Muluk ini. Nah, jadi dari hasil website yang kami buat ini, banyak perubahan yang kami rancang sendiri dari template yang sudah diberikan oleh Pak Kausar seperti itu. Nah, di sini mungkin perubahan-perubahannya itu ada dalam tampilan beranda, kemudian juga dalam tampilan CSS seperti itu. Dan di sini kami memodifikasinya dengan sedemikian rupa, mulai dari header, kemudian dari background, lalu bagian isi, kemudian juga di bagian footer. Nah, seperti yang bisa dilihat di layar, bahwa untuk tampilan header-nya itu sendiri kami memilih background dengan warna yang cukup enak dilihat oleh mata memandang, kemudian memiliki kontras warna yang baik dan juga bagus seperti itu. Nah, kemudian juga di bagian isinya itu kami memodifikasi dengan sedemikian rupa, mulai dari memberikan terkait sejarah dari Rumah Sakit Abdul Muluk, kemudian juga memberi tentang fasilitas-fasilitas yang ada, dan juga memberi gambaran terkait Rumah Sakit Abdul Muluk itu sendiri. Nah, kemudian juga di daerah footer, itu kita memberi warna pada background footer pun yang masih satu warna dengan bagian header-nya seperti itu, dan juga dari warna dari tulisan, warna dari logo dan lain sebagainya itu saling kontras dan menyatu dengan satu sama lain. Nah, kemudian di bagian-bagian seperti halaman tambah pasien, daftar pasien, dan juga hasil laboratorium, itu pun kami membuat perubahan dan juga memodifikasinya dengan sebagus mungkin seperti itu. Di sini juga kami mendapat referensi dari Google dan juga memang dari otak kami bertiga seperti itu. Nah, kemudian di bagian CSS mungkin bisa ditampilkan di bagian Sublime-nya, Mel, di bagian CSS. Oke, sebentar. Sebelum masa Zoom-nya habis. Nah, di bagian CSS-nya ini yang kami modif itu ya yang tadi saya katakan, bahwasanya kami memodif di bagian padding, kemudian background color-nya, dan juga font-nya, ukuran font-nya, terus juga dari teksnya seperti apa, seperti itu. Dan ini bisa dilihat di bagian CSS, mulai dari gambar, kemudian background attachment, background size, itu kami modifikasi dengan sedemikian rupa. Ya, mungkin itu saja penjelasan terkait perubahan apa yang dibuat dari template yang telah diberikan oleh Pak Kausar. Mungkin
untuk presentasi dari hasil UAS Sistem Informasi Laboratorium ini kami akhiri, dan apabila ada kekurangan kami memohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan juga kami mau mengucapkan banyak terima kasih kepada kepada Kak Arba Dharma Nugraha AMDKOM yang telah membimbing kami selama pembelajaran Sistem Informasi Laboratorium ini. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.